apa yang mungkin pandangan Anda menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menerapkan B50, apalagi sebelum-sebelumnya kan pemerintah juga sudah menerapkan kebijakan mandatory yang lalu? Hmm. Eh, saya rasa satu utamanya tadi menjaga kestabilan harga CPO dan utamanya jangan sampai harga CPO-nya jadi mahal karena akan efeknya ke masyarakat untuk harga minyak goreng. Nah, kedua mungkin ya dari pengusaha perlu ada kepastian tentang masalah kawasan hutan nih. Sekarang lagi banyak masalahnya kalau di sawit nih kawasan hutan. Jadi secara wacana konsep Satgas di pemerintahan Pak Prabowo ini bagus, di mana lahan-lahan kawasan yang tadinya tidak dipergunakan secara benar, baik itu oleh pengusaha atau individu, bisa diambil kembali oleh negara. Jadi negara juga pendapatannya naik. Konsepnya bagus, tapi pada pelaksanaannya sayangnya banyak sekali kekurangan-kekurangannya. Sebagai contoh, kita ada kebun di Kalimantan Tengah. Pada saat kita dapat izin, itu kawasannya semua masih areal penggunaan lain, APL. Artinya memang oke untuk ditanam sawit. Nah, setahun kemudian ternyata dari pemerintah pusat ada perubahan kebijakan tata ruang. Jadi areal tersebut menjadi areal kawasan. Nah, kita pikir karena awalnya kita di areal penggunaan lain, masih oke, nggak perlu mengurus untuk pelepasan. Baru kemudian ada UU Cipta Kerja tahun 2020 sampai 2023, di mana areal tersebut ternyata harus masuk di area kawasan. Dan perusahaan semua yang masuk kawasan harus mengajukan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Perkebunan untuk penggunaan areal kawasan tersebut. Dikasih waktu sampai akhir 2023. Jadi ini solusi yang bagus, jadi banyak waktu itu perusahaan mereka mengajukan untuk penggunaan areal kawasan ini. Nah, apabila perusahaan sudah memasukkan persyaratan dokumentasi sebelum akhir 2023 dan patokan akhirnya ada SK keputusan dari Menteri KLHK, di mana secara admin setelah dicek perusahaan ini benar, memang secara legalitas lengkap, maka perusahaan ini bisa tetap menggunakan kawasan hutan tersebut untuk sawit dengan catatan ada sanksi yang diberikan ke perusahaan yang harus dibayar. Apabila perusahaan tidak mampu untuk membayar sanksi tersebut, baru kebun itu akan disita oleh negara. Nah, yang kebun kita ini sudah masuk di SK keputusan Menteri untuk ditindaklanjutin dengan sanksinya. Nah, kemudian 2 tahun kemudian, 2025, ada ide Satgas ini. Nah, tim Satgas ini udah ternyata nggak dilihat lagi yang data dari KLHK. Mereka hanya masuk ke perkebunan dengan membawa data peta yang lain dari yang digunakan KLHK. Dan kebanyakan udah disiapin surat, diberikan kepada pimpinan di kebun tertinggi, ini suratnya, tolong ditandatangan. Nah, kalau dilihat isinya, ya kurang lebih kami dengan ini dari perusahaan ini mempunyai lahan seluas segini hektar, bersedia menyerahkan kebunnya ke negara. Oke, jadi ada ketidaksinkronan data ya Pak antara data KLHK dengan kemudian tadi Satgas. Benar. Tapi juga dari kita sebagai pebisnis pengusaha sawit yang benar ya, saya nggak bilang semuanya ini, yang bandel-bandel oke lah ditertipin. Tapi juga harus dilihat itikat pebisnisnya. Kalau pebisnis yang baik, saya rasa kalau digitukan mental semua jadinya, takut semua mau invest. Nah, kebun kita ini dari 2005 kita bangun. Saya ingat saya sempat 6 tahun tinggal di hutan waktu awal-awal buka kebun. Jadi semua jerih payah itu kayaknya kok hilang begitu aja, mau diambil sama negara gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang menurut saya ini perlu diperbaikin. Nah, harapan kami juga dari pengusaha sawit, pemerintah bisa lebih bijak dalam menangani masalah ini. Yang paling gampang kalau emang datanya dari KLHK yang saat itu ada UU Cipta Kerja, sudah jelas ada keputusannya untuk ditindaklanjuti dengan sanksi, ya ikutilah yang sudah diputuskan gitu loh. Itu mungkin ya. Oke, artinya selain ketidakpastian kebijakan yang menjadi keresahan bagi para pelaku usaha, bagaimana juga Pak terkait dengan sertifikat keberlanjutan misalkan ISPO, ini apakah juga
menjadi concern bagi para pelaku usaha saat ini, apalagi di tengah ada mandatory B50? Kalau ISPO saya rasa udah semakin baik ya, jauh dari awal konsep ISPO yang awalnya diambil dari RSPO yang dibuat dari Malaysia, kemudian Indonesia mendirikan sendiri ISPO. Saat ini sudah hampir kebanyakan perkebunan udah memiliki ISPO. Ya, kita juga mengalami proses pengajuan untuk sertifikat ISPO gimana, sangat detail dan dari tahun ke tahun makin bagus dan dipantau terus tiap 6 bulan. Jadi dengan adanya ISPO, pembeli-pembeli CPO juga rata-rata sekarang udah minta perkebunan yang dibeli harus memiliki ISPO. Kalau nggak ada mereka nggak beli. Jadi secara sambung menyambung udah bagus. Jadi ISPO dibutuhkan dan dengan adanya cara penanaman yang baik sesuai ISPO, lingkungan lebih aman, keberlanjutannya juga ada. Jadi sangat bagus. Apakah ada pendampingan kepada para petani untuk bisa mendapatkan akses pembiayaan atau sertifikat ini? Ya, jadi kalau di Indonesia kan ada namanya program plasma, di mana perusahaan harus membangunkan kebun untuk masyarakat. Nah ini sistem manajemennya beda-beda. Kalau di tempat kita, plasma ini satu atap dengan perusahaan induknya yang inti. Jadi ketika perusahaan induknya inti mengurus untuk sertifikasi ISPO, secara otomatis yang plasma juga kita ikutkan. Jadi mereka juga udah ada ISPO sih.